lanjut ke, kalau nggak salah tadi sampai likuidasi ya. Ke dividen likuidasi. Dividen likuidasi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dia presentasinya tuh bukan berdasarkan laba, tapi jumlah modal yang disetor oleh investor atau oleh pemegang saham. Kita langsung masuk ke ilustrasi soalnya. Mainz Incorporation menerbitkan dividen kepada pemegang saham senilai 1.200.000. Pengumuman dividen tunai menyatakan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai laba, sedangkan sisanya sebagai pengembalian atau pengurangan modal. Maka dicatat sebagai berikut. Yang dibagikan sebagai laba itu $900.000. Berarti sisanya tidak. Artinya $900.000 ini dia akan dicadangkan dong ke laba ditahan atau ke saldo laba. Maka jurnalnya menjadi saldo laba 900.000, hutang dividennya 1.200.000, selisihnya dicatat sebagai agio saham biasa atau premi saham biasa. Dari pertemuan lalu kita jurnalnya agio, jadi kita samain aja agio saham biasa. Nah, itu jurnal pada saat tanggal pengumuman. Oke, lanjut. Maka jurnal pada saat tanggal pembayaran hutang dividen pada kas sama seperti dividen tunai. Cuman bedanya yang masuk ke saldo laba itu hanya yang 900.000. Kenapa yang dicadangkan hanya 900.000? Karena yang berdasarkan laba presentasenya hanya 900.000. Selebihnya itu berdasarkan ekuitas kan, berdasarkan berapa modal yang disetorkan gini loh. Jadi hasil pengembangan modal yang disetor. Kalau kemarin kita kalian masih ingat, pasti modal yang disetor itu pada saat beli atau jual atau dibeli kembali itu ada selisih atau yang namanya capital gain. Maka pengembalian ke modal ke para pemegang saham ya juga berupa selisihnya itu, makanya di kreditnya agio saham biasa. Ngerti nggak? Atau saya ulang lagi? Saya lanjut atau saya ulang lagi? Nggak ada yang komen? Sebentar saya unmute dulu, coba. Unmute all. Ini kok udah saya unmute, nggak ada suaranya semua ya? Oke, saya asumsikan ngerti ya. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi 1.200.000 pas diumumin dia yang akan dibagikan 1.200.000. Dividen tunai menyatakan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai laba. Artinya untuk dividen tunai ini berarti kas kan 900.000. Sedangkan sisanya sebagai pengembalian atau pengurangan modal. Tadi yang saya jelaskan untuk dividen likuidasi itu. Maka selisihnya berarti kalau yang tunai 900.000, selisihnya ini kan 300.000. 300.000 ini mengurangi agio saham biasa. Gitu. Kalau agio saham biasa itu kan capital gain gitu ya, selisih dari penjualan saham dari nilai nominal terhadap harga pasarnya. Maka jurnalnya menjadi laba ditahan, premi saham, di kreditnya hutang dividen. Itu untuk pengumumannya. Maka pada saat pembayaran jelas hutang dividennya pasti ke kredit, hutang dividen pada kas. Kasnya 1.200.000. Ada yang mau tanya?
Nggak ada, kita lanjut. Nah, ini dividen saham. Penerbitan saham perusahaan sendiri kepada pemegang saham atas dasar prorata. Kemudian tanpa mempertimbangkan penerimaan, jika dividen saham 20-25% lebih kecil dari jumlah saham biasa yang beredar, perusahaan mentransfer laba ditahan sebesar fair market value atau dividen saham yang paling kecil. Supaya lebih mudahnya kita masuk ke ilustrasinya. Fine Corporation mempunyai 1000 saham biasa yang beredar. Jadi yang beredar tuh 1000 saham. Nilai parnya 100, ini apa sih, pound sterling. Dan saldo laba ditahan 50.000. Saham yang beredar 100 pound sterling, saldo laba ditahan 50.000. Jika Fine mengumumkan 10.000 dividen saham, Fine menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham sekarang. Jika nilai wajar saham pada saat dividen saham seharga 130 pound sterling per saham, maka jurnalnya yang dilihat adalah nilai pasarnya kan tadi. Nah, laba ditahan nilainya 100 dikali 130, di kreditnya dividen saham biasa yang didistribusikan 1000 dikali 100. Premi saham biasanya 3000. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Nggak ada kas yang keluar di sini. Karena dia yang diterbitkan adalah saham. Lanjut ya, 13.000 dari mana? Dari 130 dikali 100, karena yang diterbitkan ke para pemegang saham 100 saham. Dibagikannya kan berupa saham lagi. Jadi 100 saham diterbitkan 130 per saham. Dividen saham biasa yang didistribusikan, lihat nilai nominalnya. 10.000 dikali nilai parnya 100, selisihnya dicatat sebagai agio saham biasa sebesar 3.000. Tuh ya. Kita lanjut. Maka pada saat distribusi, lihat di sini yang dikredit adalah dividen saham biasa yang didistribusikan. Maka pas distribusi sahamnya, dia pindah ke sisi debit. Jurnalnya menjadi dividen saham biasa yang didistribusikan, di kreditnya modal saham. Bukan kas ya, jadi kalau dia ngeluarin saham lagi, artinya kan modal sahamnya bertambah. Modal saham biasa, sebesar 10.000. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada, lanjut. Ini pemecahan saham atau share split untuk mengurangi nilai pasar saham. Maka tidak ada pencatatan untuk pemecahan, nilai nominalnya diturunkan dan jumlah sahamnya bertambah. Artinya untuk mengurangi nilai pasar saham, di pasaran nih nilai pasarnya terlalu tinggi. Jadi contoh saham perusahaan A, padahal selisih nilai nominal dengan nilai pasarnya jauh. Maka supaya untuk mengurangi nilai pasar saham, dia itu menerbitkan saham baru dan nilai parnya diturunkan. Kita lanjut ke ilustrasinya. Rockland Steel Incorporation mengumumkan 30% saham dividen pada 20 November akan dibayar 29 Desember kepada pemegang saham yang tercatat per 12 Desember. Pada tanggal pengumuman 1 juta saham, nilai parnya $10, beredar dan mempunyai nilai wajar $200 per saham. Sini.
Nilai parnya $10, nilai wajarnya $200 per saham. Maka jurnalnya, deklarasi, pengumumannya 20 November ya. Pada saat pengumuman, retain earning apa? Laba ditahan pada laba saham biasa, dividen saham biasa yang didistribusikan. Gitu. Cara menghitungnya 1 juta dikali 30% dapat 300.000, 1 juta dikali 30%. Karena yang diumumkan ini 30%, 1 juta kali 30% dapat 300.000, 300.000 dikali nilai nominalnya. Jadi nilai nominalnya sebesar $10, 3 juta. Jurnalnya laba ditahan atau saldo laba pada saham dividen biasa yang didistribusikan. Tuh. Kemudian pada saat pendistribusian, jurnalnya dividen saham biasa yang didistribusikan ini yang dikredit pindah ke sisi debit pada modal saham biasa, ordinary biasa. Jadi saham biasa yang didistribusikan pada modal saham biasa. Sampai sini ada yang mau tanya? Bu, nanti kalau UTS harus pakai bahasa Inggris gitu nggak? Apa bahasa Indonesia aja? Enggak, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dari tadi kan bahasa Indonesia terus akunnya. Karena ini memang PPT-nya itu, buku Keso itu kan asalnya bahasa Inggris, kemudian ditranslate. Jadi PPT-nya suka ada campur-campur nih. Kadang ada akun yang bahasa Inggris, kadang ada akun yang bahasa Indonesia. Kalau untuk UTS, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi nggak mesti pakai akunnya bahasa Inggris. Memang sih harusnya dari awal, karena salahnya gini, dari pengantar akuntansi itu akunnya udah nggak bahasa Inggris. Jadi ke semester selanjutnya repot kalau saya pakai akun-akun bahasa Inggris gitu. Iya, nanti saya satu soal Google, Bu. Iya. Nah, kita lanjut penyajian ekuitas. Kemarin udah pernah saya kasih contoh belum sih ekuitas di laporan posisi keuangan tuh bentuknya kayak gimana? Kayaknya udah ya. Liabilitas dan ekuitas tuh sepertinya sudah. Di awal sudah saya kasih tahu. Nah, ekuitas di laporan posisi keuangan pasti dijelasin berapa sih saham preferennya, berapa saham biasanya. Gitu. Kemudian berapa agionya. Kemudian berapa saldo labanya. Dikurangi dengan saham treasury. Tapi saham treasury ini dia nggak ada di laporan posisi keuangan. Bagian ekuitas dia nggak ada akun saham treasury. Tidak dimunculkan di laporan posisi keuangan. Hanya perlu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Jadi kalian kayaknya saya udah pernah deh ngajarin gimana caranya baca laporan keuangan. Artinya ini tuh fungsinya apa sih? Di tengah-tengah tuh di laporan keuangan pasti ada keterangan notes. Nah, notes itu, angka-angka itu, misalnya persediaan notes-nya 12. Berarti kalian buka catatan atas laporan keuangan poin ke-12. Nah, di situ dijelasin tuh persediaannya apa-apa aja gitu. Kemudian ini juga sama, saham treasury juga dia diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, terakhir untuk dividen ada analisis, 3 analisis. Nih, yang ini aja nih yang bahasa Indonesia deh. Biar nggak bingung. Kalian udah dapat analisis laporan keuangan belum sih? Udah belum? Udah ya? Ingat nggak analisis profitabilitas? Salah satunya ada analisis ekuitas. Kelihatan? Terlihat? Tunggu. Nah, ini dia.
Jadi ini gimana sih? Jadi analisis ekuitas ini ada tiga analisis. Yang pertama, tingkat pengembalian terhadap ekuitas atau ROE. Biasanya kalau kalian belajar analisis laporan keuangan ada tuh rasio ROE, return on equity. Nah, cara menghitungnya laba bersih dikurangi dividen preference dibagi rata-rata ekuitas. Nah, ada juga DPR, rasio payout di sini. Yang terakhir, nilai buku per lembar saham. Kita langsung masuk ke contohnya biar nggak bingung. PT XYZ memiliki laba bersih 200 juta, mengumumkan dan membayar dividen preference sebesar 50 juta dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 1 miliar. Rata-rata ekuitas itu cara menghitungnya ekuitas tahun lalu ditambah tahun ini dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau ngitung rata-rata seperti itu. Saya ada laporan keuangan nggak ya di sini? Kalian tahu kan ya cara ngitung rata-rata? Coba. Ngerti? Ngitung rata-rata? Laporan keuangan itu kan pasti disajikan 2 periode. Misalnya tahun 2018 pasti disajikan dengan tahun 2017. Maka kalau ada soal, misalnya saya suruh ngitung rasio gitu, rasio ekuitas, saya kasih lihat laporan keuangannya, kalau rata-rata berarti tahun lalu ditambah tahun ini dibagi 2. Nah, laba bersih dikurangi saham preferen dibagi rata-rata ekuitas. Sebentar. Hasilnya pasti dalam presentase, nanti dikali 100%. Ini hasilnya 15%. Nah, rasio ini fungsinya untuk menunjukkan seberapa banyak dolar atau rupiah dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan pemilik. Jadi setiap $1 yang diinvestasikan, ini menghasilkan labanya berapa persen. Nah, kalau dari sini kita melihat laba yang diinvestasikan setiap Rp1 menghasilkan 15% laba. Gitu. Jadi, analisis ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kalau kalian mau investasi, itu analisis technical dan fundamental. Technical salah satunya menghitung rasio-rasio ini. Kemudian yang kedua, ada Dividend Payout Ratio atau DPR atau DER, Dividend Equity Ratio. PT XYZ memiliki dividen kas sebesar 200 juta, laba bersih 500 juta, dan tidak ada saham preferen. Jurnalnya jurnal lagi. Cara menghitungnya dividen kas dibagi laba bersih dikurangi saham preferen. Dia untuk menunjukkan rasio pendapatan yang diperoleh investor atas laba bersih perusahaan. Kalau tadi rasio yang sebelumnya ROE itu dari sisi perusahaan. Tapi kalau dividen ratio, equity ratio ini dari sisi si pemegang saham. Dia pengen tahu pendapatan yang diperoleh ini diperoleh investor ini berapa persen dari laba bersih perusahaan. Dari soal ini kira-kira 40%-nya itu bagian si pemegang saham, begitu. Kemudian kita yang terakhir, ini ada nilai buku per lembar saham. Book value, nilai buku. Cara menghitungnya, ekuitas pemegang saham dibagi saham biasa yang beredar. Maka hasilnya bukan berupa persentase, tapi jumlah hasilnya tuh kalau nggak rupiah, dolar, tergantung mata uangnya, itu menunjukkan jumlah yang akan diterima oleh tiap lembar saham jika perusahaan dilikuidasi. Dilikuidasi ini dibubarkan. Jadi biasanya para pemegang saham tuh udah tahu gitu, oh kondisi perusahaan ini sedang tidak baik. Maka dia bisa coba hitung rasionya.
Jika perusahaan tersebut dilikuidasi, maka per lembar saham itu kira-kira berapa yang akan dikembalikan. Ini analisis ekuitas, ada 3. Nah, udah selesai. Terima kasih. Ada